sekarang kita balik lagi nih ke tadi soal game. Nah ini penting juga nih. Jadi waktu itu kan Waktu itu kan sebenarnya kita banyak juga kemudian menggunakan waktu kita untuk main game ya. Nah ini terdengar remeh-temeh tapi sebenarnya cukup serius nih. Nah apa yang bisa hal positif yang kita dapatkan dari hobi-hobi seperti itu? Kalau umumnya hobi ya, kalau umumnya hobi itu kan memang karena mungkin kan banyak orang berpendapat bahwa game itu cuma buang-buang waktu, ya kan? Tapi kan sekarang kita lihat kan, misalkan kayak sekarang sudah ada e-sport, kemudian industrinya sudah terbangun. Kalau dulu kan kamu main game doang mau jadi apa? Tapi kan sekarang sudah jadi satu industri yang berkembang. Nah itu gimana? Kalau secara spesifik ke game ya mungkin ya. Saya nggak bicara hobi karena hobi kan bisa banyak. Ya. Tapi kalau spesifik ke game, ya memang sih saya bukan orang yang menolak atau punya pandangan yang miring gitu ya terhadap orang-orang yang punya karir di e-sports gitu ya. Seperti sekarang kan karena banyak banget gitu event-event dan banyak banget olahraga. Tapi kalau saya secara pribadi ya karena mungkin di dunia yang lain juga Pak Azhar kalau nggak jadi branch manager ya jadi atlet e-sport. Maybe we don't know. Tapi ya gini sih, kalau saya memandang game itu ya Pak Grandbrix ya, kalau saya memandang game itu hanya sebagai ya bumbu lah gitu loh, bumbu aja lah gitu. Jadi apa ya kalau bahasa ininya ya distraction lah ya, kayak apa sih? Me time. Escape route ya. Escape route. Escape route. Jadi ketika kita udah benar-benar jenuh, udah benar-benar ya aduh kok kayak bosan banget, terus terlalu diforsir untuk entah itu belajar, entah itu bekerja atau ngapain, ya kan ada escape route yang kita bisa lakukan gitu. Ya sebenarnya sih pilihannya banyak. Kalau saya secara pribadi sih jujur seharusnya main game itu ya opsi kedua lah gitu, gitu. Dari opsi pertama mungkin kita bisa entah kita baca buku atau mungkin ya fitness gitu ya, hobi kebugaran gitu kan, atau mungkin ya olahraga tapi real sports gitu ya, bukan e-sports gitu ya, entah itu basket atau futsal atau sepak bola gitu yang memang komunitasnya itu lebih besar. Tapi kalau e-sports ini kan ya buat saya pribadi tuh kayak ya cuma escape route aja ketika lagi jenuh, dan ya mainnya paling ya kayak dengan teman-teman ya kayak Pak Grandbrix sama teman-teman dulu kosan gitu kan ya, sekedarnya dulu kita mainnya sampai subuh sebenarnya. Ya itu kan tapi kan artinya gini, mau apapun bentuknya, semua manusia butuh escape route tersebut, benar nggak? Iya, escape route itu ada gitu, dan itu bisa macam-macam sih. Intinya jangan salah pilih lah gitu ya, karena escape route itu kan ya karena terlalu banyak ya pilihan-pilihan di dunia ini kan ya, mungkin buat orang-orang lain juga bisa berbeda bentuknya. Tapi kalau buat saya secara pribadi, karena saya juga berpedoman hidup dengan saya sebagai muslim, saya berpedoman dengan Al-Quran gitu ya, dan juga dengan aturan-aturan halal haramnya dari Allah gitu ya jangan pilih yang salah gitu. Jangan salah pilih dan jangan berlebihan juga terhadap pilihan itu ya. Betul gitu. Seperti itu sih. Jadi buat para mahasiswa, know your escape route. Okay? Tapi jangan lupa balik, jangan escape udah escape terus. Jangan terlalu kelamaan juga sih. Saat memang harus mainlah, benar ya. Saat memang harus serius belajar ya belajarlah. Jangan saat main-main, saat belajar juga main. Iya. Dan kalau mau bicara spesifik ke e-sports ya, mungkin
e-sports itu bisa membuat stres loh sebenarnya. Iya. Ya semua yang berlebihan pasti juga jadinya stres ya. Iya, sebenarnya bisa membuat stres loh. Main game itu sebenarnya bisa membuat stres karena kan kita apalagi kalau mainnya kalah terus stres. iya itu. Jadi kalau kita memang milih kita mau main game gitu ya, ya enjoy it gitu. Jangan blaming everyone, jangan kita main sama teman terus kalah terus nggak nyalain orang ya. Atau ya pokoknya gitulah gitu. Don't be toxic lah gitu. Benar. Escape route should be relaxing ya. Iya, should be relaxing gitu. Jangan jadi malah stressing. Iya, ya betul. Ya kita udah stres kerja, ya. Tapi kalau escape route-nya stressful juga, ya buat apa kan gitu. Tapi setelah berkeluarga sih mungkin ya. Dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya akan berkurang sih gitu. Betul. Setuju. Saya dulu paling seneng tuh kan sebenarnya main PES, main apa Pro Evolution Soccer dulu Winning Eleven. Iya. Terus waktu mahasiswa kan ya dalam tanda kutip kan kita miskin ya. Nggak hanya bisa minta orang tua. Nah, orang tua nggak mungkin beliin kita PlayStation, Xbox segala macam. Jadi akhirnya dulu kan sering ke rental PS ya. Iya. Nah, sekarang udah kerja, udah punya penghasilan, beli tuh Xbox untuk main PS. Nggak pernah kesentuh beneran. Jadi memang dengan sendirinya ya manusia akan berubah menjadi lebih matang, lebih dewasa ya. Iya, karena balik lagi ke pedoman dan prinsip hidup tadi dan juga skala prioritas sih ya. Gitu. Ya, skala prioritas. Benar. Nah, terakhir nih, bercanda tapi serius. Bagaimana pengaruh pasangan lah, teman dekat terhadap karena kan gini, Pak Azhar ini, halo? Iya. Pak Azhar ini punya pasangan dari semenjak kuliah, satu angkatan, satu jurusan, akhirnya menikah sampai sekarang. Jadi beliau istrinya adalah anak kimia UI juga, teman dekat saya. Nah, saya pun begitu, nikah sama anak kimia UI juga, yang seangkatan juga, sejurusan juga. Nah, itu bagaimana pengaruhnya terhadap perjalanan hidup dan karir Pak Azhar. Karena kan walaupun terdengar sepele, tapi banyak loh, maksudnya mahasiswa yang akhirnya karena masalah asmara segala macam hidupnya kacau segala macam. Nah, itu kan sepele tapi kan serius. Iya betul. Ya sebenarnya saya ini bukan orang yang pantas berbicara mengenai ini sih, Pak Hendrix ya. Tapi kan artinya ada perspektif lah untuk dibagikan. Soalnya gini, saya itu paling anti, saya pribadi ya, saya itu paling anti ngasih saran ke orang, tapi sebenarnya saya tuh nggak melakukan itu gitu. Oh gitu. Tapi ya saya sih sebenarnya harus menyampaikan juga gitu, karena menurut saya sekarang sih ya banyak belajar dari pengalaman dan kekeliruan dulu gitu. Ya saya nggak nyuruh kalian yang punya pacar untuk putus, enggak. Oh, gitu. Tapi gini, kalau tujuan kita adalah untuk menikah, untuk punya pasangan gitu ya, sebenarnya sih kayaknya nggak perlu pacaran pun bisa nantinya gitu. Sebenarnya gitu, tapi saya di sini nggak bilang halal haram, nggak bahas tentang apapun, tapi ini hanya pengalaman saja. Pengalaman aja, betul, sharing pengalaman. Karena sebenarnya distractions-nya akan makin bertambah gitu loh. Menambah variabel ya. Iya, menambah kalau kita belum berkeluarga, belum secara resmi berpasangan gitu ya, belum berpasangan secara resmi, banyak banget yang kita nggak ketahui, yang bikin kita insecure gitu ya dengan pasangan kita itu. Ya apalagi zaman sekarang kan, sekarang zaman media sosial sangat mudah sekali orang chatting dan orang ngapain ya pasti kan, ya namanya bumbu percintaan kan, orang pasti cemburu ya gitu ya, pasti kan orang cemburu. Ya kita kayak kalau belum resmi menikah itu kayak insecure aja bawaannya kan gitu. Oh ini pacar gue lagi ngapain ya, dia lagi chattingan sama orang lain nggak ya kan, kayak gitu-gitu kan. Pasti banyak kepikiran dan kita kayak
energi kita tuh habis untuk itu gitu loh. Enggak, yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal lain ya, mungkin kita bisa membangun hobi yang lebih baik, apakah kita berolahraga atau kita ya sekedar membaca buku atau sekedar membaca informasi-informasi dari berita-berita yang saat ini terjadi gitu kan, atau mungkin bisa lebih hangout dengan orang tua dan keluarga di rumah kan gitu ya, seperti itu, atau bisa kunjungan-kunjungan ke saudara-saudara, ke kerabat-kerabat gitu kan, dibanding kita harus jalan sama pacar terus gitu kan ya pokoknya saya bukan orang yang tepat untuk membicarakan ini sih, karena saya dulunya pacaran gitu. Tapi bagaimana untuk yang artinya untuk yang sedang pacaran lah, sedang membangun hubungan, bagaimana agar menjadi sesuatu yang positif? Nggak tahu ya, karena suasananya pasti berbeda-beda ya, Berbeda-beda ya. Karena nggak sama sih situasi orang. Tapi intinya gini, don't feel too insecure lah gitu. Kalau memang kalian udah percaya, kalau memang teman-teman udah punya pacar dan udah percaya dengan pasangan teman-teman sekarang, ya don't feel too insecure gitu. Udah percaya aja sama dia gitu. Jangan terlalu memikirkan terlalu jauh, dia lagi ngapain, lagi sama siapa, lagi ini nih. Ya tiap menit WA atau tiap detik telepon atau atau ngecek gitu kan ya. kayak minta apa sih update gitu kan, kayak minta update, kamu lagi di mana sekarang, kamu ya jangan share ini. Kalau sekarang kan bisa share live location. Jadi live location-nya bukan cuma 1 jam tapi forever gitu. Nah kalau saya kan dulu ya sama lah, maksudnya saya dulu tuh bisa cukup baik lah dalam kuliah dalam bidang akademik, karena karena Pak Azhar dan teman-teman, dan juga karena pasangan waktu itu, karena kan kita dulu waktu itu belajar bareng. Nah, saya yang dalam tanda kutip dipaksa agar menjadi tutor gitulah ya waktu itu. Jadi kalau misalkan nggak belajar duluan, ya nggak bakal bisa ngajarin teman-teman dan ngajarin pasangan, ngajarin pacar waktu itu. Jadi dengan kehadiran teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, dan juga pasangan saya, akhirnya terpacu agar saya harus bisa nih supaya bisa ngajarin mereka. Jadi apa namanya, bumbu masa muda. We are young enough kok, kita masih muda kok untuk yang nggak masih muda untuk pacaran lagi kan? Enggak boleh. Maksudnya kita semangatnya masih sangat muda kok. Setuju. Oke, terakhir Pak Azhar, apa quote yang bisa diberikan kepada para mahasiswa atau pesan singkat yang bisa Pak Azhar sampaikan? Kalau pesan mungkin nggak terlalu singkat juga sih. Masalah panjang juga boleh. Karena mungkin ada beberapa sebenarnya filosofi hidup aja sih gitu ya. Yang pertama untuk ke orang lain ya, be respect to others gitu ya. Dalam artian saya ini meyakini gitu, saya secara pribadi meyakini, dan mungkin ya ini poin yang saya anggap ya mungkin benar lah gitu ya secara umum ya. Kita itu nggak pernah bisa hidup sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain gitu. Jadi be respect to others, don't be racist, even walaupun racist itu hanya dalam hati ya, terlintas. Misalnya contoh gini, kita menganggap rendah seseorang, ya maaf lah gitu, mungkin fisiknya kurang atau gimana gitu ya, atau ya kayak kita merasa lebih dari orang itu. No, itu jangan dilakukan, karena gini, funny thing is, hal yang lucu itu yang kadang kita nggak pernah sadari itu, kita makan sesuatu aja, contoh kita makan nasi, itu udah ribuan orang yang terlibat gitu.
Bayangin kita kalau makan nasi, kita harus nanam padi dulu, nungguin berbulan-bulan baru bisa makan sendiri. Betul. Kayak nggak mungkin kan? Jadi siapapun yang kita temui, apapun profesinya, tolong don't be racist, don't be judgmental, be respect to others, siapapun itu. Gitu. Jadi karena kita nggak pernah tahu orang yang ada di sudut mana lagi ngapain, entah dia lagi, ya mungkin ini bukan, dan saya bukan merendahkan profesi apapun gitu ya, entah mungkin dia lagi nanam padi atau dia lagi ya distribusi bawa logistik gitu kan, nyupir truk gitu kan, jadi supir lintas bawa ikan atau bawa, ya kita nggak tahu apakah mungkin sebenarnya driver itu yang membawa ikan yang kita makan kan gitu loh. Itu intinya, be respectful to others. Pokoknya dan be judgmental, dan be racist gitu. Jangan merasa kita lebih daripada orang lain, apapun profesi kita, apapun posisi yang kita gapai di dalam hidup ini gitu. Karena ya kalau nggak ada orang lain ya kita nggak bisa hidup juga dong gitu. Kita bergantung itu dengan orang lain itu. Itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua, kalau mau belajar, always learn from the best gitu. Kalau mau belajar kebijaksanaan, ya mungkin kalau kita berbicara tentang figur-figur para nabi gitu ya, Nabi Yosef, mungkin kalau mau jadi pemimpin ya Nabi Sulaiman, Solomon, King David, Nabi Daud gitu kan. Kalau mau learn from the best, jangan yang tanggung-tanggung gitu. Atau kalau mau jadi orang yang memang pintar dalam bidang kimia, teman-teman nih udah punya the best teacher nih sekarang nih. Learn from Dr. Grand Prix apa yang dia lakukan. tapi ada satu hal yang ini sih jujur ya, ini sih jujur harus saya sampaikan, Dr. Greg. Ya pokoknya ini hal positif yang saya harus sampaikan. Jadi satu hal yang buat saya kagum dengan Mr. GP ini, dengan Dr. Greg ini, itu beliau nggak pernah lepas dari yang namanya buku gitu. Itu yang saya lihat dari dulu ketika kita berapa tahun ya, 4 tahun ya, 4 tahun lah ya. Iya, pokoknya ya sebagai teman tetangga kosan lah gitu ya. Sebagai tetangga kosan, sebagai teman kuliah, itu yang saya lihat, beliau udah memang pinter, smart, tapi juga diligent gitu. Jadi dua sisinya terpenuhi. Kan ada orang yang memang dasarnya pinter tapi nggak terlalu rajin gitu ya. Ya sama dengan pilihan yang toksik tadi gitu. Mendingan orang pinter apa yang nggak rajin, apa orang yang nggak pinter-pinter amat tapi rajin, ya jangan jadi salah satunya gitu. Jadi dua-duanya, be smart and be diligent gitu. Jadi itu harus teman-teman, dan teman-teman ini punya kesempatan untuk learn from the best. Ini one of the best teacher you can get now. In my opinion ya. Amin ya. Kita harus aminkan yang baik-baik. Amin. Sorry. Itu harus saya sampaikan, Miss. Itu harus saya sampaikan karena itu hal positif lah. Itu buat saya hal positif. Dan yang terakhir hiduplah dengan kritik bukan pujian gitu. Hiduplah dengan kritik bukan pujian. Pujian itu anggap hanya bonus aja. Benar. Anggap pujian itu hanya bonus. Tapi kalau ada orang yang mengkritik kita, itu yang harus di-contemplate, itu yang harus jadi bahan introspeksi diri. Bener nggak yang orang kritik itu? Kalau memang bener, ya perbaiki, coba semaksimal mungkin. Tapi kalau nggak bener, ya sudah gitu, lewatin aja. Mungkin hanya orang-orang iseng aja yang bicara seperti itu gitu kan. Tapi ya hiduplah dengan kritik, sibukkan diri dengan kritik, bukan dengan pujian. Karena pujian itu pada intinya menjatuhkan, bukan membangun gitu ya. Iya. Menurut saya itu. Gitu. Wah, mantap sekali nih. Ini pengalaman yang bisa kita pelajari dari Pak Azhar. Nah, yang poin pertama tuh menarik tuh, bahwa kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur karena misalkan nasi yang kita makan di piring kita tuh sebenarnya sudah hasil kontribusi banyak orang dari petani segala macam kan. Maksudnya kalau koreksi kalau saya salah ya. Tapi kalau misalkan berdoa makan di agama Islam itu kan Allahumma barik lana itu kan, ya Allah berkatilah kami, bukan berkahilah saya. Karena makanan yang kita akan makan tuh sebenarnya adalah hasil dari kami, hasil dari banyak orang, nggak cuma saya. Jangan berkati saya doang yang makan, tapi berkati juga orang-orang yang sudah terlibat dalam mempersiapkan makanan ini yang akan saya makan.
Oh, that's good point. Bener nggak sih? That's good point. Ya gitulah yang koreksi kalau saya salah ya, kalau saya minta maaf. Enggak. Itu bagus. Itu juga bagus sekali sih. Ya mungkin bisa dilihat dari sudut pandang seperti itu ya. Itu bagus. Itu bagus juga. Ya, begitulah perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi hal positif yang bisa diambil oleh para mahasiswa. Yang jelek-jeleknya jangan diambil, yang positifnya diambil. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, kami mohon maaf. Jangan lupa untuk setelah menonton kuliah ini, Anda bisa mengerjakan assignment yang diberikan di Google Classroom. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Azhar yang sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi saya mewakili program studi kimia ITB mengucapkan terima kasih, dan semoga nanti suatu saat kalau saya masih mengampu mata kuliah ini, kita bisa undang langsung Pak Azhar agar datang ke ITB. Amin. Tentunya setelah wabah pandemi corona ini berakhir ya, kita juga doakan agar ini segala berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kita juga doakan para pemimpin kita, juga para tenaga medis, dan juga kita juga wajib menjaga kesehatan diri kita masing-masing, karena dengan menjaga kesehatan diri kita masing-masing, sebenarnya kita juga menjaga kesehatan orang-orang yang di sekitar kita. Oke, akhir kata, terima kasih buat Pak Azhar. Kita jumpa lagi di kuliah selanjutnya. Ya.